Halo guys, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi di channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai servis VPN L2TP. Penasaran dengan servis VPN L2TP? Kemudian cara konfigurasinya bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di channel Mikrotik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai servis VPN L2TP. Jadi video kali ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya. Kita masih membahas topik yang sama, yaitu VPN. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol merupakan salah satu servis VPN yang disupport oleh Mikrotik. L2TP ini merupakan pengembangan dari L2F dan juga PPTP. Nah, karena pengembangan dari PPTP, kemudian Network Security Protocol dan juga enkripsi yang digunakan itu sama dengan PPTP. Jadi enkripsi yang digunakan atau encoding yang digunakan itu MPPE 128. Kemudian untuk melakukan koneksi, L2TP ini menggunakan port UDP 1701, sedangkan kemarin PPTP menggunakan TCP port 1723. Nah, keunggulan dari L2TP ini kita bisa membangun komunikasi yang lebih aman lagi. Kita bisa kombinasikan L2TP dengan Internet Protocol Security atau IPsec. Biasanya untuk membangun komunikasi yang lebih aman itu konfigurasinya susah. Nah, nanti kita akan coba konfigurasi L2TP dengan IPsec. Konfigurasinya tidak sesusah yang teman-teman bayangkan. Satu catatan lagi bahwa router Mikrotik bisa digunakan sebagai L2TP server, bisa juga digunakan sebagai L2TP client atau gabungan dari keduanya. Jadi satu router bisa dikonfigurasi sebagai L2TP server dan juga L2TP client. Oke, nah untuk contoh kasusnya di sini saya memiliki dua buah kantor yang mungkin jaraknya cukup jauh. Jadi kedua buah kantor ini kalau saya hubungkan secara fisik itu tidak memungkinkan. Nah, solusinya di sini saya bisa menggunakan servis VPN. Nah, servis VPN yang akan digunakan ya sesuai dengan topik video kali ini, yaitu servis VPN L2TP. Nah, di sini saya memiliki kantor A atau kantor pusat. Jadi di kantor pusat ini nanti akan saya gunakan atau router di kantor pusat ini nanti akan saya setting sebagai L2TP server. Kemudian di sisi kantor B, router di kantor B ini nanti akan saya konfigurasikan sebagai L2TP kliennya. Oke, untuk langkah yang pertama kita bisa setting di sisi server terlebih dahulu. Nah, kita bisa remote router di sisi kantor pusat. IP-nya 105. Nah, ini router kantor pusat saya. Sebelum kita konfigurasikan VPN, kita bisa coba tes routernya ini sudah terhubung ke internet atau belum dengan cara ping ke google.com misalnya. Oke, reply. Kemudian kita bisa konfigurasi untuk L2TP server di kantor A atau kantor pusatnya. Konfigurasinya ada di dalam menu PPP. Kemudian di sini ada PPTP server, ini untuk membuat service PPTP server. Kemudian ada SSTP server. Kemudian di sini yang akan saya aktifkan yaitu L2TP servernya. Kita klik L2TP server. Nah, konfigurasinya juga hampir sama seperti konfigurasi PPTP server kemarin. Kita bisa aktifkan L2TP servernya, kita klik enable. Kemudian di sini ada default profile, kita bisa gunakan yang default encryption. Dan juga di sini ada parameter use IPsec. Ini nanti akan kita coba nanti. Jadi kali ini kita akan coba menghubungkan menggunakan L2TP dulu aja. Jika sudah, kita bisa apply OK. Kemudian untuk melakukan dial, si klien itu butuh yang namanya username dan password. Nah, di sini saya kebetulan sudah punya 3. Saya sudah punya 3 secret di sini.
Untuk cara membuat username dan passwordnya sudah ada di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video sebelumnya. Oke, jika sudah konfigurasi di sisi server, kemudian kita bisa coba untuk konfigurasi di kantor cabang. Jadi kita bisa setting routernya sebagai L2TP kliennya. Oke, ini dia kantor cabangnya. Nah, untuk membuat interface VPN L2TP itu kita juga sama-sama masuk ke menu PPP. Kita masuk ke menu PPP, kemudian kita tambahkan interface baru, yaitu L2TP client. Jadi di sini ada banyak interface. Yang kita pilih sekarang adalah L2TP client. Kemudian akan mendapatkan tab baru di sini. Ada general, ada dial out. Untuk general ini ada name ini untuk penak mana aja. Jadi misalnya di sini saya kasih nama L2TP kantor pusat, cuma untuk identitas saja pemberi nama. Kemudian di tab dial out ini connect to ini adalah mau connect kemana. Jadi di sini bisa kita isikan alamat IP public dari router A atau router kantor A. Connect to-nya ke 192.168.128.105. Oke, jadi di bagian connect to ini kita bisa isikan mau terhubung kemana atau mau dial kemana. Di sini kita bisa isikan adalah alamat IP public dari kantor A. Kemudian username dan password ini diisi sesuai dengan secret yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi secret yang sudah kita buat sebelumnya tadi ada username client 1 dan juga passwordnya client 1 dan passwordnya client 1. Use IPsec ini nanti kita akan coba nanti. Kemudian di profile kita bisa gunakan sama, kita bisa gunakan yang default encryption. Jika sudah, kita bisa play kemudian oke. Oke, jadi setelah proses dial up berhasil, kita akan mendapatkan satu interface baru di sini dengan nama L2TP kantor pusat. Nah, di sebelah kiri ini ada flag R. Flag R ini artinya running. Jadi kalau udah ada flag R ini ibarat kabel itu sudah terpasang atau sudah terhubung. Kemudian kita bisa coba cek di sisi router A atau router kantor A. Ini sisi router kantor A, kemudian di dalam tab Active Connection. Nah, ini ada satu perangkat yang melakukan dial ke router server. Jadi di sini dia dial menggunakan username client 1, kemudian bisa kita lihat di sini untuk encoding yang dipakai L2TP ini, encoding yang dipakai MPPE 18 stateless. Jadi encoding yang dipakai ini sama dengan PPTP. Kemudian kita coba cek juga di menu IP address. Nah, di menu IP address ini akan muncul IP baru, sifatnya dinamik. Jadi di sini saya mendapatkan IP 172.16.1.1 untuk sisi servernya. Kemudian di sisi kliennya saya akan mendapatkan IP 172.16.1.2. Jadi IP ini didapat dari local address dan remote address yang kita setting pada menu atau pada tab secret. Nih kita lihat di sisi server menggunakan 172.16.1.1, sedangkan di sisi klien mendapatkan IP 172.16.1.2. Kemudian supaya kedua LAN bisa saling komunikasi, LAN kantor A bisa ngobrol dengan LAN kantor B, kita harus menambahkan satu konfigurasi lagi, yaitu static routing. Jadi kita harus menambahkan static route di tiap router. Jadi di tiap kantor router kita harus tambahkan static route.
Caranya kita setting dulu untuk kantor A ini. Kita setting dulu di bagian menu IP root. Nih. Nah, di sini kita bisa tambahkan root baru. Tujuannya ini mau kemana? Tujuannya mau ke LAN dari kantor B. Jadi LAN kantor B itu IP-nya sesuai dengan yang di topologi di awal tadi, 10.20.20.0/24. Kemudian gateway-nya bisa Anda isikan alamat IP VPN-nya, misalnya 1.1.172.16.1.1, atau Anda bisa isikan interface L2TP-nya. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita bisa apply, oke. Nah, ini akan muncul rule baru di sini. Kemudian di sisi kantor B kita juga harus tambahkan. Nah, ini router kantor B. Kita tambahkan IP root. Kita tambahkan IP root. Tujuannya itu ke kantor A atau ke LAN kantor A. LAN kantor A ini IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian gateway-nya bisa kita isikan alamat IP sama kayak yang tadi, 1.1, atau bisa Anda isikan interface L2TP kantor pusat seperti itu. Kita bisa coba play, oke. Nah, di sini posisinya laptop saya ini sebagai LAN dari kantor B, jadi klien dari kantor B. Kita bisa coba dari laptop, melakukan ping ke LAN dari kantor A. Jadi kita bisa coba ping di kantor A itu ada perangkat dengan IP 10.10.10.253. Oke, jadi udah berhasil. Seperti itu konfigurasi untuk L2TP server dan juga L2TP client. Jadi setelah kita berhasil membuat L2TP, setelah berhasil melakukan dial up, nanti akan muncul flag R, artinya running. Kemudian supaya kedua kantor ini bisa saling komunikasi, LAN dari kedua kantor ini bisa saling komunikasi, Anda harus tambahkan static root terlebih dahulu. Nah, untuk membangun komunikasi yang lebih aman lagi, kita bisa kombinasikan L2TP ini dengan Internet Protocol Security. Jadi kita bisa gunakan enkripsi yang berbeda. Jadi kalau L2TP itu menggunakan enkripsi atau encoding MPPE 128. Nah, kita untuk meningkatkan keamanan data, kita bisa kombinasikan L2TP ini dengan Internet Protocol Security atau IPsec. Nah, caranya gimana? Caranya juga tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Biasanya kalau membangun komunikasi yang lebih aman, itu kita harus konfigurasi yang rumit. Oke, untuk konfigurasi IPsec atau mengaktifkan IPsec, pertama kita bisa interface VPN yang tadi terhubung bisa kita matikan terlebih dahulu. Kemudian bisa kita mulai di sisi router A. Nah, ini router A. Kemudian kita bisa masuk ke menu TPP. Kemudian di interface kita klik L2TP server. Kemudian kita bisa aktifkan yang namanya use IPsec ini, kita pilih yes. Kemudian IPsec script ini semacam preset key. Jadi misalnya di sini saya isi 12345, maka nanti di sisi klien juga harus mengisikan secret yang sama, yaitu secret 12345 misalnya. Di sini saya bisa play dulu, play oke. Konfigurasi di sisi kantor A seperti ini. Kemudian
kita bisa remote kantor B-nya dulu, remote router kantor B dulu. Sebelum kita aktifkan interface yang tadi kita sempat matikan atau sempat kita disable, kita bisa edit dulu, klik 2 kali. Kemudian pada parameter use IPsec ini kita aktifkan. Nah, untuk IPsec script-nya kita bisa samakan dengan di sisi server tadi, bisa diisikan 1 2 3 4 5. Kemudian play, oke, kemudian kita aktifkan. Kita tunggu proses enkripsinya. Jika sudah berjalan, maka akan muncul flag R, artinya running sama seperti tadi. Kemudian kita bisa cek di sisi kantor A. Kita bisa cek di bagian active connection. Nah, ini kita lihat encoding yang dipakai sudah bukan MPPE 128 stateless lagi, tetapi encoding yang digunakan adalah AES dan SHA-1. Jadi konfigurasi IPsec tidak sesusah yang teman-teman bayangkan. Biasanya kan untuk membangun komunikasi yang aman itu konfigurasinya susah. Nah, untuk L2TP dan juga IPsec ini konfigurasinya tidak sesusah yang teman-teman bayangkan. Konfigurasinya cukup mudah, kita hanya tinggal klik-klik aja. Oke, untuk contoh kasus selanjutnya kita memiliki topologi yang seperti ini. Jadi kita bisa konfigurasikan L2TP ini untuk perangkat-perangkat klien seperti gadget ataupun laptop. Di sini contoh kasusnya saya punya laptop yang ingin terhubung ke kantor pusat atau ke kantor A. Nah, pastikan yang pertama sebelum kita setting L2TP klien untuk laptop, pastikan bahwa laptop sudah bisa terhubung ke internet. Bisa kita coba buka command prompt, kemudian ping google.com misalnya. Oke, jika bisa terkoneksi ke internet, kita bisa konfigurasi L2TP klien di laptop ini. Caranya gimana? Caranya di sini saya kebetulan pakai Windows 10. Jadi saya bisa gunakan tombol Windows ini, kemudian langsung saya cari VPN. Begitu. Kemudian kita bisa pilih. Nah, untuk menambahkannya, kita klik Add a VPN Connection. Kemudian VPN providernya isikan Windows seperti ini. Connection name ini hanya untuk penamaan aja, untuk identitas. Misalnya seperti ini, L2TP kantor A, kemudian alamat IP servernya berapa, misalnya di sini 192.168.128.105. Kemudian VPN yang digunakan itu bisa kita pilih L2TP atau IPsec ini. Kemudian username dan password kita isikan. Username-nya client 2 misalnya, tadi saya udah buat di secret. Kemudian passwordnya juga sama, client 2 misalnya. Setelah itu kita bisa save. Kemudian konfigurasinya masih belum selesai, kita tambahkan sedikit. Kita harus menambahkan secret di sini. Jadi kita klik change adapter tadi, klik change adapter option ini, kemudian untuk interface L2TP kantor A bisa kita klik kanan, kemudian properties, kemudian di tab security kita bisa masuk ke advanced setting. Nah, secretnya kita isikan di sini. Jadi secretnya tadi sesuai yang sudah kita buat adalah 1, 2, 3, 4, 5.
Kita oke, kemudian klik kanan lagi, kita konekkan, connect. Nah, berhasil. Laptop saya ini jadi sudah berhasil terhubung ke kantor A atau ke kantor pusat. Kita bisa coba cek di bagian Active Connection kantor A. Kita coba remote lagi kantor A-nya, router kantor A. Kemudian di dalam tab Active Connection. Nah, ini kelihatan bahwa ada username client 2, dia connect dari mana, kemudian encoding yang dipakai adalah AES dan SHA-1. Jadi kita kombinasikan L2TP dengan IPsec. Oke, jadi seperti itu konfigurasi untuk sisi klien. Jika kliennya menggunakan operating system Windows. Di sini kebetulan saya pakai operating Windows 10. Oke, untuk kesimpulannya, secara setting konfigurasi L2TP ini juga hampir sama dengan PPTP dan juga SSTP. Kita settingnya di dalam menu PPP. Nah, untuk meningkatkan keamanan lagi, keamanan data, kita bisa kombinasikan L2TP ini dengan IPsec atau Internet Protocol Security. Konfigurasinya juga tidak susah, kita tinggal klik-klik saja, kita aktifkan saja. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan IPsec, biasanya proses enkripsinya itu akan sedikit lebih berat. Jadi saran dari kami, teman-teman bisa gunakan perangkat yang sudah mendukung hardware akselerasi. Contohnya seperti 750GR3, 450GX4, kemudian 1100 series atau CCR series. Oke, demikian Mikrotik tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa kirimkan pertanyaan di dalam kolom komentar. Agar video ini bisa lebih bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Mikrotik tutorial selanjutnya. Bye-bye.